Kepalan tuh, ngeri. Langbir tuh. Hah? Makanya dekat nih, pabrik kerupuk kali. Kebakaran melanda hebat 3 unit gudang bahan kimia milik PT Berdikari dan PT Rusindo di kawasan pergudangan Indoraya, Karawaci, Kota Tangerang. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan membuat panik warga sekitar lokasi. 16 mobil pemadam dan lebih dari 60 petugas pemadam dikerahkan. Petugas kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar dan sumber air pun jauh dari lokasi. Akibatnya petugas membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk memadamkan api. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Pemirsa, bocah 4 tahun disekap oleh pria Parubaya menggunakan sebilah pisau di Pejaten, Jakarta Selatan. Pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang sedang dalam pengaruh narkoba. Detik-detik aksi penyekapan anak usia 4 tahun di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan menggegerkan pengguna jalan. Warga panik karena mengetahui pelaku mengancam menggunakan pisau. Astagfirullah. Kasihan pada anak-anak. Pelaku yang merasa tidak aman langsung membawa anak tersebut ke sebuah mobil. Pelaku yang membawa senjata tajam membuat petugas harus berhati-hati. Sempat terjadi negosiasi sebelum pelaku berhasil diamankan petugas. Anak malam tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Alhamdulillah anak udah bebas. Trauma sambil menangis masih tersisa di wajahnya. Anak kecil sama kaki tadi alhamdulillah yang penting anaknya selamat. Selamat. Ini pakai apa Bang tadi nyandernya? Pakai Pisau kecil tadi tuh. Nyanderannya di mobil Bang? Udah kurang tahu, pokoknya diseret dari arah mall, diseret. Turun dari taksi, Pak. Turun dari taksi diseret. Dibawa ke sini langsung. Usai berhasil diselamatkan, anak perempuan 4 tahun ini sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit JMC Mapa. Korban dalam kondisi baik, namun mengalami sedikit luka di wajah. Penyandra kita amankan. Siap. Termasuk sandranya selamat. Kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu anaknya ya. Anaknya. Untuk korbannya sendiri bawa ke rumah sakit? Iya, yang itu anak kecilnya sampai Bukasar. Kronologisnya awalnya gimana sih Bang? Kalau itu belum ini ya, nanti pendalamannya. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut pelaku penyekapan merupakan rekan orang tua korban yang dalam pengaruh narkoba usai mengkonsumsi sabu. Dia sudah mengenal selama 2 bulan kepada ibu bapaknya. Kemudian kemarin dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Itu untuk berjalan-jalan, kemudian alasannya untuk ke sepupunya, ke sepupu dari yang melakukan atau terlapor. Berarti pelaku ini saudara gitu Atau sama, kawan bapaknya Bang? Teman bisnis ya, karena dia memakai sabu, sudah diperiksa, dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng tuh gimana? Iya, jadi dia takut ya, jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Oh. Jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang, tapi kalau dia lihat orang lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu halusinasinya dia. Kini kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Korban dan pelaku penyekapan dijemput langsung oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur dari Polres Jakarta Selatan pada Senin sore. Pelimpahan ini lantaran kasus penyekapan korban berawal dari dugaan tindak penculikan yang dilakukan pelaku berinisial IJ di rumah korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam. Hingga kini polisi masih mendalami motif penyanderaan.
Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati dan Rio Manit, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Usai ditangkap Ronalta Nur ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selama masa penahanan, Ronalta Nur dijaga ketat dan tidak boleh ditemui oleh keluarga. Iya. Usai ditangkap di rumahnya pada Minggu siang lalu, Ronalta Nur, terpidana kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, yang juga kini berstatus sebagai saksi dalam kasus penyuapan yang melibatkan 3 hakim pengadilan negeri kota Surabaya, ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya, Desa Madaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada perlakuan khusus pada Ronalta Nur. Saat ini, penjagaan ketat diberlakukan. Pihak keluarga tak diperbolehkan menemui Ronalta Nur. Rambut Ronalta Nur juga dicukur seperti program pembinaan ketahanan lainnya. Petugas juga memastikan kondisi Ronalta Nur dalam keadaan sehat. Dengan penahanan ini, status bebas yang sempat dialami Ronalta Nur dianulir dan akan menjalani pidana kurungan 5 tahun ke depan. Jadi dianulir. Jadi artinya jelas Ronalta Nur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun ke depan. Sama kok, dengan perlakuannya sama, dengan tahanan atau narapidana yang lain sama kita perlakukan. Nah, ini kenapa rambutnya pun kita cukur karena ini mengikuti program pembinaan dari kami. Dipastikan Ronalta Nur akan menghuni sel Mapenaling yang ada di Blok A Kamar 3. Rutan ini menjadi hunian Ronalta Nur hingga seluruh kasus yang menjerat anak dari mantan anggota dewan ini selesai dilakukan. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Gregorius Ronalta Nur ditangkap di sebuah rumah di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Beberapa hari setelah vonis kasasi Mahkamah Agung ketok palu. Sebelumnya, jaksa telah mencoba mengeksekusi Ronalta Nur, mencarinya dari Surabaya hingga Jakarta, namun tidak membuahkan hasil. Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur segera naik ke lantai 2 rumah menemui terpidana Gregorius Ronalta Nur. Setelah beberapa hari pencarian, Ronalta Nur akhirnya ditemukan di sebuah rumah Blok E3, Klaster Virginia Regency, Perumahan Pakuwon City, Surabaya. Ronalta Nur sempat menghilang setelah kasasi MA membatalkan vonis bebasnya, terbit pada 23 Oktober lalu. Tidak ada perlawanan, bahkan diduga Ronalta Nur sudah mengetahui perihal penjemputan ini dan menyiapkan pakaian di dalam tas putih yang dibawanya. Ronalta Nur dibawa menuju kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Perlawanan tidak ada, ya maksudnya mereka yang masalah pasti kaget, manusiawi lah, dalam keadaan itu kami pahami, tapi tetap bisa rancang dibawa sampai ke sini. Ketiga hakim masih ditahan di pengadilan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan penyidikan pemeriksaan. Tim penyidik Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Kejati Jatim melakukan eksekusi Gregorius Ronalta Nur setelah Mahkamah Agung memberi lampu hijau bahwa jaksa bisa melakukan eksekusi tanpa menunggu petikan putusan Mahkamah Agung keluar. Kejaksaan juga tidak menutup kemungkinan mengajukan PK jika terdapat novum atau bukti baru terkait kasus kematian Dini Sera Afrianti dengan terpidana Ronalta Nur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard di kawasan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas keamanan menjadi salah satu saksi saat penyidik Kejagung menemukan uang hampir 1 triliun dan 51 kg logam mulia. Rumah mewah di Jalan Senayan, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan inilah yang digeledah penyidik Kejaksaan Agung 24 Oktober lalu. Rumah ini milik mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang diduga menjadi maklar kasus pengadilan dan Mahkamah Agung. Petugas keamanan setempat menjadi saksi saat penyidik Kejagung melakukan penghitungan uang tunai bernilai nyaris 1 triliun rupiah, serta emas logam mulia antam seberat 51 kg. Itu sekitar udah hampir siang, maksudnya sekitar jam 3 atau jam 4 lah. Gitu. Nah itu baru saya diizinkan memang disuruh naik ke atas untuk melihat penghitungan duit di situ.
Pas Bapak masuk tuh apa yang Bapak lihat tuh? Di situ sudah ada duit di dalam box putih, ya antara dolar Singapura, rupiah, dolar, dan emas antam lah. Cuma belum tahu berapa jumlahnya. Penggeledahan dan penghitungan uang bernilai hampir 1 triliun rupiah di rumah Zarof Richard berlangsung selama 12 jam lebih. Penggeledahan juga disaksikan petugas kelurahan dan RT RW setempat serta istri Zarof Richard. Rumah Zarof terdiri dari 2 rumah yang digabung menjadi 1, nomor 6 dan 8. Zarof Richard tinggal bersama keluarganya selama hampir 10 tahun di rumah tersebut. Namun menurut petugas keamanan, Zarof Richard jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah makelar kasus suap Ronald Tanur Zarof Richard. Zarof Richard mengumpulkan uang tersebut dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menyita uang dari rumah makelar kasus suap Ronald Tanur Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. Kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur pasca terbukti menerima suap dari Ronald Tanur, tersangka pembunuhan mantan pacarnya Dini Sera Afriyanti. 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diringkus tim gabungan Kejaksaan Agung tersebut yakni Erintua Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang memvonis bebas Ronald Tanur. Saat penangkapan, Kejaksaan Agung menyita uang 20,38 miliar rupiah dari ketiga hakim serta pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat yang bertindak sebagai pemberi suap. Sementara Zarof Richard bertindak sebagai perantara antara pengacara kepada hakim untuk membuat Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah. Di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung. Dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun rupiah dari berbagai mata uang, yaitu 482.320 dolar Hong Kong atau setara dengan 979.518.414 rupiah. Kemudian 71.200 euro setara 1.200.229.185 rupiah. Lalu 1.897.362 US dollar yang setara dengan 29.757.848.909 rupiah. Kemudian 74.494.427 dolar Singapura yang setara dengan 830.515.308 rupiah. Serta emas antam 51 kilogram. Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.
Mahkamah Agung membentuk tim pemeriksa untuk mengklarifikasi Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronatanur. Keputusan diambil setelah mantan pejabat MA, Zarof Richard, ditangkap Kejaksaan Agung terkait dengan kasus suap pembebasan Ronatanur. Menyikapi perkembangan yang terjadi, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung akan memberi arahan secara langsung kepada Ketua Pengadilan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan yang akan dimulai dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama pada hari ini tadi setelah upacara, karena pada saat ini para Ketua Pengadilan Tinggi Agama berada di Jakarta untuk melaksanakan MOU dengan Kementerian Agama. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dalam waktu dekat juga akan melaksanakan konsolidasi ke dalam dengan Yang Mulia para Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pukul 11 WIB yang dilaksanakan bersamaan dengan rapat rutin agar Yang Mulia Hakim Agung mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perkembangan di Mahkamah Agung. Kita balik ke kasus lain, pemirsa. Kapolda NTT mempertimbangkan menggelar sidang ulang atas perkara Ibda Rudi Soik. Hal tersebut diungkapkan saat Polda NTT menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Polda Nusa Tenggara Timur berencana melakukan sidang ulang terhadap Ibda Rudi Soik, perwira polisi yang dipecat lantaran membongkar kasus mafia BBM dan TPPO. Kapolda NTT telah membentuk gugus tugas bersama penjabat Gubernur NTT untuk berkontribusi dalam menyelesaikan kasus besar seperti TPPO dan mafia BBM. Kapolda juga akan menunjuk hakim untuk memimpin sidang kode etik atas banding yang diajukan oleh Ibda Rudi Soik. Setelahnya, Komisi Sidang Etik memiliki waktu 30 hari untuk mempelajari memori banding dan memutuskan perkara Ibda Rudi Soik. Pada sidang awal Komisi Kode Etik bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun hakim-hakim yang akan menyidangkan sidang banding. Dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori banding dan berkas terdahulu, apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibda Rudi Soik yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Kapolda NTT sempat bertemu dengan Ibda Rudi Soik. Ia pun mengatakan Rudi Soik tetap jadi anaknya sambil mengusap kepala Ibda Rudi Soik. Anak ayam ini ada di tanganmu. Kalau itu mati terserah kau. Kalau kau mau hidupkan terserah kau. Ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa PPO maupun BBM tadi itu. Kamu kalau nama langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana. Ada saya bapakmu. Itu yang Kak Ima bilang, berselesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Kapolda karena ini masalah TPPO. Harus. Kasus 11 tahun mangkat. Sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Buraki dari BP2M. Ya, ya gitu ya, Duri ya. Kamu
tetap anak saya kamu. Ya? Dekanat FISIP UNER Surabaya akhirnya mencabut surat pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM FISIP UNER. Sebelumnya BEM FISIP UNER dibekukan karena membuat karangan bunga pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bernada kritik. Usai pertemuan di gedung Dekanat FISIP UNER Surabaya, Dekanat mencabut surat pembekuan BEM FISIP UNER. Pencabutan dilakukan setelah kesepakatan Dekanat dan BEM FISIP UNER untuk menggunakan diksi yang tidak kasar saat memberikan kritik. Sebelumnya, Dekanat membekukan BEM FISIP UNER menyusul karangan bunga kontroversial ucapan selamat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Namun menurut Dekanat, kritikan dalam karangan bunga tersebut menggunakan diksi atau kata-kata yang kasar. Dekanat meminta kritikan yang disuarakan mahasiswa tidak menggunakan diksi atau kata-kata yang kasar yang tidak mencerminkan mahasiswa. Dekan FISIP UNER, Bagong Suyanto, juga menegaskan pembekuan sebenarnya berlaku untuk pengurus BEM, yakni Presiden, Wakil Presiden, BEM, serta Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM FISIP UNER, bukan untuk membekukan organisasi BEM FISIP UNER. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Bahwasanya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM FISIP seperti itu, teman-teman. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Sidang peninjauan kembali kedua Jessica Kumala Wongso atas kasus kopi sianida digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya pada pekan lalu, sidang perdana PK kedua Jessica ditunda. Sidang peninjauan kembali Jessica Wongso yang sedianya digelar pada Selasa 21 Oktober lalu ditunda sepekan. Majelis Hakim meminta agar ada sumpah dari pihak yang menemukan atau menghadirkan novum di kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Ini merupakan kali kedua Jessica Wongso mengajukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali pada kasus pembunuhan Mirna Salihin. Sebelumnya Jessica pernah mengajukan PK pada 2018 namun ditolak. Debat perdana pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong antar keduanya tak terhindarkan usai salah satu paslon dilempari benda dari massa pendukung lawan. Kericuhan terjadi saat debat perdana pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan di sebuah hotel di Jalan Andi Joima, Kota Makassar. Aksi saling dorong tak terhindarkan antar kedua massa paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kericuhan diduga terjadi karena salah satu paslon dilempari benda dari massa pendukung lawan. Kericuhan baru berhenti setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melerai kedua massa pendukung yang berkumpul. Pengamanan pun diperketat di pintu masuk lokasi debat. Pendukung paslon yang tidak mempunyai tanda pengenal yang diterbitkan oleh KPU Sulsel dilarang masuk. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Ainus Bogor. Debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi berlangsung panas. Pendukung salah satu pasangan calon mencoba masuk podium dan menghujani debat dengan interupsi.
Dalam debat Pilwalkot Cimahi, pendukung salah satu calon mengajak para pendukung lainnya untuk meninggalkan lokasi debat. Tak lama pendukung ini langsung dibawa keluar ruangan. Namun begitu sampai di luar, keributan tak kunjung usai. Pendukung salah satu paslon ini memandang seharusnya kampanye tidak dilakukan di kampus. Ia juga memprotes dua paslon yang hadir menggunakan atribut kampanye di kampus. Jadi di PKPU itu jelas-jelas tidak boleh ya kampanye di area pendidikan. Dan udah diizinkan, udah dirubah oleh putusan MK, itu diperbolehkan, tapi tidak boleh menggunakan atribut kampanye. Ini lingkungan kampus jelas-jelas menjadi. Bawaslu Cimahi pun sepakat dengan pernyataan pendukung ini. Bahkan Bawaslu telah mengingatkan Bawaslu Cimahi bahwa tidak boleh ada atribut kampanye di lingkungan kampus. Kalau tidak salah diksinya itu adalah hadir tanpa atribut. Betul. Nah, kalau kemudian kita maknai hadir ini siapa? Maka kemarin saya sebutkan di rapat itu bahwa hadir ini adalah orang. Begitu. Hadir adalah orang, maka orang tidak boleh menggunakan atribut. Supaya aturannya ada. Kalau misalkan pemaknaan tekstualnya seperti itu. Tapi bahwa kemudian KPU waktu itu menjawab bahwa KPU Provinsi pun melaksanakan debat pertama di kampus Unpad. Begitu. Dan atribut yang melekat di badan diperbolehkan. Maka tadinya saya berpikir bahwa itu adalah jurisprudensi yang diambil oleh KPU. Begitu. Ada kesepakatan itu. Debat Pilwalkot Cimahi diikuti oleh 3 pasangan calon dan digelar di kampus Unjani. Dalam debat ini hanya satu yang hadir tanpa atribut kampanye. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon. Dalam debat Pilkada Jakarta kedua, Cawagup nomor urut 3 Rano Karno menyatakan ingin menciptakan harga pangan murah dengan memperpendek rantai pasok bahan pangan. Sementara Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono akan membangun rumah potong hewan untuk menekan harga daging. Sementara untuk Kun Wardana mengusung konsep urban farming untuk mengatasi masalah pangan di Jakarta. Menciptakan pangan murah yang seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming. Dengan kelompok tani dan selama ini Pemda DKI telah melakukan hal itu. Kemudian kita ciptakan pasar agar apa? Harga bisa menjadi murah. Itu yang pertama. Yang kedua untuk hunian dan transit oriented development. Menyediakan hunian terintegrasi dengan transportasi publik dengan prinsip yang dikatakan transit oriented development ini. Nah kemudian harus kita lahirkan Jakarta jernih. Air bersih dan sanitasi di Jakarta menjadi masalah. Memberikan hak dasar air bersih dengan cakupan pelayanan pepipaan menuju 100%. Karena Jakarta ini baru mencapai 44%. Inilah kendala utama. Sehingga pelayanan dasar di Jakarta ini belum menyeluruh. Kemudian kita akan melakukan, yaitu yang dikatakan super app Jaki ini, untuk mendekatkan pelayanan publik ke pendudukan, pengaduan sampai perizinan dalam genggaman tanpa pungli. Dan yang terakhir adalah Trans Jabodetabek. Kita akan melakukan pembuatan, yaitu transportasi untuk jarak 500 meter rumah dijangkau transportasi publik. Menambah rute dan jumlah bus. Headway atau waktu tunggu harus dilakukan 3 menit. Dan kemudian kita akan memberikan gratis kepada 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta. Seperti MRT, LRT, busway, dan Jaklingko. Mudah-mudahan dengan ini salah satu permasalahan tentang inflasi terjadi di Jakarta bisa tertanggulangi. Mungkin itu, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa masalah kebutuhan bahan pokok adalah masalah utama di Jakarta ini. Karena memang 98% kebutuhan Jakarta dipasok dari luar Jakarta. Oleh karena itu kami akan bekerja sama, kontrak kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Ada 2 pilihan, kontrak langsung ataupun BUMD kita bisa berinvestasi di daerah-daerah yang penghasil pangan. Di antaranya misalnya NTB, NTT adalah daerah penghasil sapi. Maka bagaimana kita bisa membuat RPH modern di sana
dan kemudian dengan akses melalui pesawat kita bisa antar ke Jakarta. Dengan demikian kita bisa mendapatkan pangan yang daging yang relatif murah, tetapi tentu dengan dukungan subsidi transport pesawat. Terima kasih. Yang pertama memang mengefisiensikan rantai pasok yang ada, supply chain, sehingga harga itu juga bisa nanti lebih dapat terkontrol dan lebih efisien. Dan kalau rantai pasok ini kita digitalisasikan, ini menjadi suatu hal yang lebih memastikan bahwa pengendalian tadi daripada mata rantai itu bisa dilakukan dengan konsep blockchain. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana partisipasi masyarakat di dalam melakukan salah satu inovasi seperti urban farming, ya, sehingga nanti mereka bisa sepenuhnya mendukung program yang lebih mengefisiensikan daripada. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri silaturahmi kebangsaan dengan Perhimpunan Tionghoa Indonesia (INTI) di Pademangan, Jakarta Utara. Pasangan Ridho berkomitmen untuk menjaga persatuan serta akan membangun Jakarta menjadi kota global yang penuh keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi sebagai jantung dari identitas Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat sambutan hangat saat menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Perhimpunan Tionghoa Indonesia (INTI) di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, RK menyampaikan komitmennya dalam menjaga persatuan dan kesatuan dengan mewujudkan Jakarta Baru Jakarta Maju dengan bekerja sama dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Jakarta dengan cara-cara yang baik. Saya harus adil, ya, saya adalah bapak semua dari warga Jakarta, karena kalau nanti terpilih akan menjaga persatuan, keberagaman, toleransi, ekonomi akan diadilkan, yang kecil dibesarkan, yang sudah besar diluaskan, itu adalah prinsipnya. Rasa aman nyaman akan dihadirkan, kebahagiaan, program-program ekonomi, macet, banjir tadi saya terangkan. Selain itu, mantan wali kota Bandung ini juga memaparkan sejumlah program serta strategi pencapaian untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%, sesuai yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Rian Rahman, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1 Ahmad Ali menyoroti pentingnya pendidikan gratis bagi anak-anak di Sulawesi Tengah. Semua anak diharapkan akan mendapatkan pendidikan untuk menyongsong Indonesia emas di masa depan. Berkampanye di Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mutong, Senin kemarin. Calon Gubernur Sulawesi Tengah Ahmad Ali bertemu sekitar 1000-an warga. Di hadapan pendukungnya, Ahmad Ali yang berpasangan dengan Abdul Karim Al-Jufri di Pilkada Sulawesi Tengah 2024 ini menyoroti pentingnya pendidikan gratis bagi anak-anak Sulawesi Tengah untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ahmad Ali menegaskan pentingnya memastikan setiap anak di Sulawesi Tengah mendapatkan akses pendidikan yang memadai. DPS, kita dapati ada hal yang sangat mengkhawatirkan karena ternyata jumlah anak-anak umur 7 sampai 12 tahun di Sulawesi Tengah ini, itu kan umur SD berarti ya, itu 89.000 itu yang tidak sekolah. Artinya ada 31% dari jumlah anak didik kita yang harusnya usia sekolah, jadi hanya 69% yang masuk sekolah, 31% itu tidak bisa sekolah. Ini banyak faktor, salah satu faktor utamanya tidak tersedianya bangku kelas. Nah, kalau kita melihat dari tren APBD, memang beberapa tahun terakhir ini sangat sedikit alokasi pembangunan ruang kelas baru. Itu akibatnya. Nah, maka kemudian kalau kita mau ingin memastikan Sulawesi Tengah Indonesia Emas 2024 Indonesia Emas nanti, maka yang harus kita kerjakan adalah memastikan semua anak-anak yang lahir
anak-anak Indonesia, Sulawesi Tengah, itu harus diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Nah, salah satunya adalah pemerintah memastikan menyediakan fasilitas pendidikan itu. Lebih lanjut, Ahmad Ali menyebut semua anak-anak Indonesia harus diberi kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Pemerintah juga harus memastikan fasilitas pendidikan yang memadai mulai dari SD, SMP hingga SMA. Sehingga kewajiban pendidikan untuk semua dapat tercapai sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Isu pendidikan merupakan satu dari 10 program pasangan Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri. Calon gubernur dan wakil gubernur yang dikenal sebagai pasangan beramai ini didukung oleh 10 partai politik, diantaranya Nasdem, Gerindra, Perindo, PAN, PSI, P3, PKB, Prima, dan PKN. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Frisa Mawadi Aditya, iNews melaporkan. Pemirsa, konsolidasi dan strategi pemenangan Pilkada 2024 terus dilakukan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah. Partai Perindo siap mendukung dan memenangkan seluruh pasangan calon kepala daerah yang telah diusung di setiap wilayah di Indonesia. DPW Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara bersama DPD Partai Perindo Kabupaten Deli Serdang menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi pemenangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak mendatang. Di Pilgub Deli Serdang, Partai Perindo solid mengawal pemenangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3, Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri Agung, serta berkomitmen akan memenangkan pasangan Bobi Nasution dan Surya di Pilgub Sumatera Utara. Ya, hari ini kita konsolidasi dan strategi pemenangan di DPD Partai Perindo Deli Serdang. Ini adalah DPD ke-14 yang kami kunjungi dari DPW dalam upaya pemenangan Cakada yang kita dukung. Untuk semua kecamatan kita himbau dan kita sudah instruksikan agar memenangkan Ali Yusuf Siregar dan Bayu Sumantri untuk menjadi bupati dan wakil bupati Deli Serdang. Dalam rapat konsolidasi, partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tonusudibjo ini juga menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke masyarakat, mengenalkan serta mengajak untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, membuat laporan resmi ke Bawaslu Jawa Tengah. 6 orang dilaporkan, yaitu 4 kepala desa, camat Grogol dan calon bupati Sukoharjo dengan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah serta politik uang mencapai 68 juta rupiah. Enam kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dengan membawa beberapa bukti penggunaan fasilitas pemerintah, yaitu gedung berdikari Desa Telukan, Sukoharjo, termasuk foto amplop berisi uang serta video ajakan memilih paslon Andika Hendi. Dalam video barang bukti terdapat rekaman gambar dan suara calon Bupati Sukoharjo Etik Suryani datang difasilitasi camat Grogol, meminta 4 kepala desa yaitu Desa Langenharjo, Desa Pondok, Desa Pandean, Desa Parangjoro, serta ratusan warga lain untuk memilih pasangan calon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dengan memberikan uang total sebesar 68 juta rupiah, masing-masing amplop berisi 100.000 rupiah. Bahwa atas peristiwa tersebut itu sangat merugikan bagi kami, yaitu pasangan calon gubernur kami, yaitu Pak Lutfi dan Pak Taj Yassin. Dan acara tersebut seharusnya yang dijalankan oleh pemerintah setempat itu harus netral. Sementara bagian analisis hukum Bawaslu Jawa Tengah, Budi Evantri mengatakan akan mengkaji laporan tersebut dalam waktu 3 hari. Kajian awal itu juga untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan syarat materi laporan. Kami juga akan mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan. Kami juga mengkaji apakah kasus ini sudah pernah ditangani atau belum pernah ditangani. Seperti itu. Sebelumnya, tim kuasa hukum pemenangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi juga melapor ke Bawaslu Jawa Tengah terkait dugaan netralitas kepala desa dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja kembali menekankan pentingnya menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam tahapan Pilkada 2024. Bagja meminta tim kampanye calon kepala daerah untuk tidak mengganggu netralitas kepala desa di daerah pemilihan mereka. Permintaan tersebut disampaikan Bagja setelah Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas pada pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah pada 23 Oktober lalu. Menurut Bawaslu, larangan melibatkan kepala desa dalam kampanye Pilkada 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada khususnya Pasal 71. Bagja juga menambahkan Pasal 188 dari Undang-Undang Pilkada juga menyebutkan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan di pasal 188, setiap pejabat negara, pejabat ASN, kepala desa, dan atau sebutan lain, atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 111 akan dipidana. Hingga saat ini Bawaslu mencatat 195 kasus terkait netralitas perangkat desa di sejumlah daerah, dengan 59 diantaranya menjadi temuan dan 100 kasus dilaporkan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Raga Firdaus, Rama Romadona, iNews melaporkan. Terima kasih. Masih di Sido Siang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan biaya penyelenggaraan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo. Hasan menjelaskan Kementerian Sekretariat Negara belum bisa menganggarkan kegiatan retreat karena Presiden baru dilantik. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengkonfirmasi hal tersebut usai pembekalan kepada anggota Kabinet Merah Putih selesai digelar. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu dibiayai oleh Prabowo Subianto dari kocek pribadinya. Meski nominalnya tidak disebutkan, namun acara ini dipersiapkan sejak 1 bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden. Prabowo merogoh kocek pribadi untuk kegiatan ini karena pada saat perencanaan kegiatan Prabowo belum dilantik menjadi presiden, sehingga tidak menggunakan uang negara. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet, itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara karena beliau waktu itu belum jadi presiden. Maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial, kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Kegiatan ini menjadi sorotan lantaran Prabowo memboyong seluruh anggota kabinetnya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai fasilitas seperti keberangkatan menggunakan Hercules, tenda mewah untuk menginap, hingga seragam untuk puluhan anggota kabinet ditaksir membutuhkan biaya yang mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai melangsungkan pembekalan di Magelang, Menteri Kabinet Merah Putih akan langsung tancap gas. Sejumlah menteri melakukan konsolidasi sejumlah program kerja guna mempercepat penyelesaian sejumlah program strategis pemerintah.
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Marwar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, langsung bergerak turun ke lapangan melakukan peninjauan ke Rusun Pasar Rumput yang selama 2 tahun tidak berpenghuni. Keduanya meninjau kondisi rumah susun dengan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, beserta pihak pengelola Rusun PD Pasar Jaya. Marwar Sirait berminta kepada pengelola rusun untuk menurunkan harga sewa rusun untuk kalangan masyarakat kecil. Dirinya juga menyatakan akan menggratiskan biaya sewa rusun selama 1 tahun, khususnya bagi korban kebakaran Manggarai dan masyarakat yang terkena relokasi Sungai Ciliwung. Yang gratis adalah untuk yang terdampak kebakaran kemarin, yang di Manggarai. Oke, itu satu ya. Kedua, nanti kan kita mau menata kawasan Citarum. Pasti ada yang terdampak. Ciliwung. Ya, maaf, Ciliwung. Mengatasi banjir. Nah, mengatasi banjir. Pasti kan masih ada relokasi. Nggak usah cari, kita udah siapkan tempatnya di sini. Marwar juga akan mengunjungi beberapa rumah susun lainnya yang berada di wilayah Jakarta sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program kementerian memprioritaskan masyarakat kecil. Menteri Koperasi Budi Aristiadi siap melakukan konsolidasi program dengan internal Kementerian Koperasi. Merapikan, konsolidasi semua kementerian sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan kita terus bergerak cepat, terutama dalam mengeksekusi program-program yang strategis yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat untuk rakyat. Pihaknya juga bakal melakukan konsolidasi dengan kementerian dan badan terkait agar sejumlah program yang dipimpin Prabowo Subianto berjalan sukses, khususnya dalam 100 hari kerja. Ya, kita diminta untuk bikin program yang 100 hari, jangka pendek, jangka panjang. Jadi ini habis dari sini kita langsung kerja keras di internal masing-masing kementerian. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Muharlin, iNews melaporkan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi siap melakukan konsolidasi program dengan internal Kementerian Koperasi. Pihaknya juga bakal melakukan konsolidasi dengan kementerian dan badan terkait agar sejumlah program yang dipimpin Prabowo Subianto berjalan sukses, khususnya dalam 100 hari kerja. Dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 ini, lebih dari 20 kepala kementerian dan lembaga kabinet Merah Putih turut hadir secara langsung. Acara yang berisi konser musik dan malam penghargaan pemuda nasional ini mengusung tema Maju Bersama Indonesia Raya. Malam penghargaan pemuda nasional ini merupakan ajang pemberian apresiasi kepada anak-anak muda yang selama ini berkontribusi bagi bangsa dan negara. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa hadirnya sejumlah menteri, wamen, serta kepala lembaga ini menunjukkan bentuk kolaboratif dari Kabinet Merah Putih. Dan alhamdulillah hari ini bisa dibilang sejarah karena hampir 25 kementerian lembaga dihadiri oleh kepalanya, menterinya, dan juga wakil menterinya. Jadi ini menandakan pembukaan dari era pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini komit dan memberi simbol komitmen dalam kolaboratif memajukan generasi mudanya. Pada awak media, Dito juga menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir untuk berkolaboratif dan berkomitmen memajukan generasi muda bangsa. Hari ini ditandai dengan seremoni bersama dengan seluruh perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir dan kepala dan menterinya, bagaimana ini menunjukkan tanda-tanda kolaborasi aktif ke depan pemuda Indonesia ditangani secara bersama. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 yang digelar di Plaza Keongmas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Di momen perayaan Hari Sumpah Pemuda ini, Prabowo berpesan kepada kementerian dan lembaganya untuk berkolaborasi serta berkomitmen memajukan generasi muda bangsa. Kepada bendera merah putih. Hormat!
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran penting pemuda dalam pembangunan sektor digital. Ia mengajak generasi muda aktif berkontribusi dan memanfaatkan potensi demi kemajuan bangsa. Kementerian Komunikasi dan Digital juga berkomitmen menghadirkan pemerataan akses internet, terutama di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Mutia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan sivitas kementerian untuk menghadapi transformasi digital. Semangat mewujudkan semangat Sumpah Pemuda di era digital. Pemerintah mengajak, memanggil pemuda Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam visi Indonesia yang cerdas, digital, inklusif, dan aman. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bisa membawa Indonesia menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang memimpin di dunia digital. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berkomitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia. Komitmen tersebut setelah Panglima TNI mendatangi nota kesepahaman dengan Komnas HAM. TNI dan Komnas HAM untuk pertama kalinya menandatangani nota kesepahaman terkait dengan hak asasi manusia. Kesepemahaman itu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI. Nota kesepemahaman ditandatangani Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro di kantor Komnas HAM Jakarta. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan, kedua belah pihak sepakat bekerja sama tentang pengkajian dan penelitian HAM, juga pertukaran data terbatas terkait dengan pengaduan masyarakat. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, dalam pendidikan TNI sudah ada kurikulum terkait dengan HAM bagi prajurit baru. Nota kesepahaman berlaku efektif selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan. Setelah jangka waktu tersebut, bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan dan penilaian bersama kedua belah pihak. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas pemerintah Prabowo Subianto akan dimulai awal Januari 2025. Untuk tahap awal, pemerintah memastikan jumlah penerima makan bergizi gratis belum mencakup seluruh masyarakat. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto akan dimulai awal Januari 2025. Pemerintah meminta masyarakat memaklumi jika penyaluran dan penyediaan program makan bergizi gratis belum sempurna. Pasalnya, Indonesia baru akan memulai program makan bergizi gratis ketika sejumlah negara sudah menerapkan program serupa selama puluhan tahun. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengaku saat ini pemerintah masih terus melakukan sejumlah uji coba. Untuk tahap awal, jumlah penerima makan bergizi gratis juga belum mencakup seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah terluar. Minta doanya, kami mohon doa restunya, mohon juga dimaklumi apabila di awal-awal sistem juga masih belum sempurna, kemudian mungkin cakupannya juga belum bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Beberapa wilayah yang lain harus kita cari metodenya, misalnya di daerah pantai terluar, pulau terluar, di daerah Papua tentu tidak bisa kita samakan. Saat ini pemerintah sudah membangun satuan pelayanan makan bergizi yang berupa dapur umum di beberapa kota. Rencananya, satu unit layanan bisa mengcover 3.000 hingga 4.000 siswa. Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang dikenal Sritex resmi menyatakan pilot. Produsen seragam militer ini harus tutup buka lantaran memiliki segudang utang. Presiden Prabowo Subianto pun menyatakan turun tangan menyelamatkan puluhan ribu karyawan Sritex. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang dikenal Sritex dinyatakan pilot berdasarkan hasil sidang Pengadilan Negeri Semarang pada perkara nomor 2 2024 PN Niaga yang menyebutkan termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. Tentu saja keputusan pilot tersebut berimbas pada kemungkinan PHK pada puluhan ribu karyawan Sritex. Merespons pilot emiten produsen seragam militer berkode saham Sril ini, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan 4 menteri melakukan penyelamatan Sritex. Perintah Presiden Prabowo tersebut.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya menegaskan bahwa pemerintah akan turun tangan menyelamatkan Sritex. Terutama prioritas pemerintah adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja. Menurut data pihak manajemen Sritex, jumlah karyawan mencapai 50.000 orang. Keempat menteri yang diperintahkan untuk secepatnya menyelamatkan Sritex antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja. Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan Sritex ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya setelah 4 kementerian yang diperintahkan Presiden Prabowo selesai merumuskan cara penyelamatan. Dan pemirsa selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Medina, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia? Dan juga selamat siang pemirsa, menemani aktivitas istirahat siang Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Gatot Subroto melalui jalur arteri terlihat ramai dan juga lancar. Kemudian arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi ataupun sebaliknya sudah mulai terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, dan kecepatan kendaraan di kawasan tersebut dapat ditempuh berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Ampatu 300 Karawang Barat, di mana arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta ataupun sebaliknya saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan mengarah ke Jakarta dan juga sebaliknya dalam situasi lancar, dan perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan selalu waspada akan adanya pertemuan arus di kawasan tersebut. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Cokro Abinoto dan Pasar Bali, di mana arus lalu lintas pada siang hari ini adalah arus lalu lintas dari arah Terminal Ubung yang akan mengarah ke Jalan Cokro Aminoto dalam situasi lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Jalan Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Jalan Gatot Subroto Timur. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berkonsentrasi saat berkendara serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Bagi Anda yang berkunjung ke Danau Singkarak akan menemukan banyak hal menarik di setiap sudutnya. Tidak hanya pemandangan danau dan eksotik, wisata kulinernya juga tidak kalah menggoda lidah. Di antaranya adalah olahan ikan pange sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Danau Singkarak termasyhur akan keindahannya. Namun kesan wisatawan berkunjung ke Danau Singkarak akan semakin lengkap dengan menikmati kuliner khas Danau Singkarak yang tak dapat ditemui di tempat lain. Ya, pange sasau, begitu masyarakat sekitar menyebutnya.
Pangek sasau merupakan kuliner tradisional berbahan baku ikan sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Kelezatan olahan pangek sasau ini tak diragukan lagi setelah dipadukan dengan aneka bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, cabai giling, daun kunyit, daun kemangi, serai, asam kandis, asam sundi, hingga asam ceremai, serta garam dan tentunya tidak ketinggalan ikan sasau sendiri. Kalau menjadi ciri khas pangek sasau ini, kalau dibawa kata untuk lidah itu payah kita merasakan. Tapi yang jelasnya pangek sasau ini selama ini dari turun-temurun dari nenek moyang kita itu sudah ada. Makasnya semua yang ada cuma di Nagari Semuang, Jorong Ambil ini. Ada ubi. Ada ubi. Ubi inilah yang mengentalkan kuahnya. Kemudian ada asam-asam di sini. Ini yang membuat perpaduan rasa asam dengan pedas itu legit di lidah. Sehingga kalau sekali coba, buat ketagihan. Jadi ada asamnya, ada pedasnya, kemudian legit di lidah. Pangek ikan sasau pinggiran Danau Singkarak ini terkenal dengan kelezatannya bagi pecinta kuliner. Namun pangek ikan sasau hanya tersedia pada saat-saat tertentu, tergantung hasil tangkapan ikan sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.